Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas 5 soal fisika tentang GLBB, 3 vektor gaya, jenis-jenis gaya, dan perbedaan energi potensial dan energi kinetik. Untuk soal yang nomor 1, seorang porter bendera memindahkan koper seberat 8 kg dari truk dengan cara meluncurkannya di atas papan. Papan disandarkan pada kargo truk dengan kemiringan 45 derajat. Jika jarak lantai dan koper 4 meter dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon, hitung percepatan dan waktu yang diperlukan koper untuk sampai di lantai. Ya, saya akan membahas nomor yang pertama dari pembahasan soal fisika. Di sini sudah ada ilustrasi, ada sebuah benda yang terdapat pada bidang licin. Di sini ada sebuah bidang datar kasar yang memiliki sudut 45 derajat. Benda tersebut beratnya 8 kg. Diketahui masanya 8 kg, masa bendanya. Tetanya di sini diketahui 45 derajat dari sudut ini. S-nya adalah jarak antara benda tersebut ke lantai. Itu jaraknya 4 meter, dan gravitasi ini sudah ketentuan adalah 10 meter per sekon. Yang ditanya di sini adalah percepatan dan waktu yang diperlukan benda tersebut untuk ke tanah. Yang pertama, mencari percepatannya. Rumusnya ini adalah rumus gaya, sama dengan F M kali A. F dapat diuraikan menjadi ini karena gaya normalnya ada di sini, dan mendapatkan rumus seperti ini. F-nya diuraikan menjadi W sama dengan sin 45 derajat sama dengan M kali A. W ini dapat diuraikan lagi M kali G sin 45 derajat MA. Ini dicoret agar lebih mudah. G-nya 10, sin 45 derajat itu hasilnya 0,7. Yang dicari A. A sama dengan 10 kali 0,7 hasilnya 7. A sama dengan 7 meter per sekon kuadrat. Ini untuk mencari percepatannya. Yang B, ini mencari waktu dari benda tersebut ke lantai. Ini menggunakan rumus GLBB. Rumus GLBB yaitu ST sama dengan F0T tambah setengah AT kuadrat. Karena di sini F0-nya sama dengan 0, FOT-nya sama dengan 0, jadi rumusnya seperti ini, 1/2 AT kuadrat. ST-nya 4, 1/2. AT-nya, A-nya sudah diketahui 7 dari percepatannya tadi, T kuadrat. T kuadrat sama dengan 1 dikali 7, di sini diurut 4 jadi ke sini 1/2 kali 7. T kuadrat sama dengan 4 dikali 2/7 dari ini. T kuadrat sama dengan 4 dikali 2 sama dengan 8/7. Karena ini T kuadrat, jika diuraikan menjadi T
dan ini hasilnya akar menjadi 8/7 akar. Akar ini bisa diuraikan lagi hasilnya 5 second. Nomor 2, sebutkan dan jelaskan 3 jenis-jenis gaya. Nomor 2, di sini menjelaskan tentang jenis gaya. Yang pertama, gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh adalah gaya yang terjadi sentuhan antara sumber gaya dan objeknya. Contohnya gaya otot. Gaya otot dapat dilihat pada gambar. Ada seseorang yang sedang mendorong meja. Orang tersebut menggunakan ototnya untuk menggerakkan meja tersebut. Dan ada gaya gesek. Gaya gesek contohnya seperti ini. Ada sebuah mobil. Jika mobil tersebut direm, dia akan terdapat gaya gesek antara mobil dengan tanah. Gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh adalah gaya yang terjadi tidak sentuhan antara sumber gaya dan objeknya. Contohnya gaya gravitasi dan gaya magnet. Gaya gravi contohnya adalah ada sebuah pohon, buah tersebut akan jatuh ke tanah. Buah tersebut memiliki gaya gravitasi. Dan gaya magnet. Gaya magnet contohnya seperti besi dan magnet, sama-sama memiliki massa, dan mereka jika dikaitkan tidak akan putus, dia akan terus bersama. Gaya magnet antara contohnya besi dengan magnet. Gaya besi dengan magnet ini akan selalu menempel. Meskipun direnggangkan, dia akan terus menempel dan sulit untuk direnggangkan lagi. Untuk nomor 3, jelaskan bagaimana hubungan matematis antara gaya berat W dengan massa M. Jelaskan perbedaan keduanya dengan mengilustrasikan perbedaan berat benda di atas permukaan bumi dan 30 km di atas atmosfer. Akan menjelaskan tentang hubungan matematis antara gaya berat W dengan massa M. Ditemukan rumus W sama dengan M kali G. W di sini adalah berat benda dengan satuan Newton dan M adalah massa benda dengan satuan kilogram. G di sini gravitasi dengan satuan Newton per kilogram. Dan massa memiliki hubungan berbanding lurus dengan percepatan gravitasi bumi. Massa tidak akan dipengaruhi oleh gravitasi di tempat tersebut, sedangkan besarnya berat itu sangat dipengaruhi oleh gravitasi tersebut. Gravitasi di bulan sama dengan 0,165 gravitasi di bumi. Sedangkan benda dengan massa sama dengan 10 kg akan sama hasilnya 10 kg. Beda dengan berat. Jika berat itu massanya sama dengan 98 Newton, maka hasilnya akan beda menjadi 16,17 Newton di bulan. Nomor 4, hitung resultan vektor gaya tersebut dan tentukan arah resultan vektor gaya. Akan membahas nomor 4. Di sini ada soal tentang 3 vektor gaya yang diketahui F1-nya 4 Newton, F2-nya 6 Newton, dan F3-nya sama dengan 8 Newton. Dengan sudut 50 derajat, 53 derajat. Kita disuruh menghitung resultan vektor dan menentukan arah resultan. Sebelum itu, kita membuat tabel seperti ini untuk mencari X dan Y.
F1-nya karena di sini F1-nya adalah min X, jadi di sini ditulis min 4. Dan Y-nya karena F1 di sini tidak ke atas dan tidak ke bawah, jadi Y-nya ditulis 0 karena tidak ada nilainya. F2 di sini arah X-nya tidak ada karena tidak ke kanan dan tidak ke kiri, jadi X-nya di sini 0 dan F2-nya yang Y di sini 0 Newton karena arah vektornya ke atas. F3-nya karena di sini ada sudut X, sumbu X, dan di sini ada vektor dari F3, jadi terdapat sudut 53 derajat. Di sini menggunakan rumus cos theta. Dimasukkan F3 dikali cos 53 derajat. Dimasukkan F3-nya sama dengan 8 dikalikan cos 53 adalah 0,6. Hasil dari 8 dikali 0,6 adalah 4,8. Kalau di sini cos, pasti di sini adalah sin karena di sini bersinambungan. F3 kali sin 53 derajat. F3-nya 8 dikali sin 53 di sini adalah 0,8. Jika ini dikali, hasilnya 6,4. Dan hasilnya totalnya dari X min 4 ditambah dengan 4,8 hasilnya 0,8. Dan Y-nya 6 ditambah 6,4 hasilnya 12,4. Yang dicari di sini adalah resultannya. Resultan rumusnya sigma fx kuadrat ditambah sigma fy kuadrat. Sigma fx-nya 0,8 kuadrat ditambah sigma fy-nya 12,4 kuadrat. Ini dipangkatkan menjadi 0,64 ditambah ini kalau dipangkatkan hasilnya 153,76. Hasil dari ini 0,64 ditambah 153,76 itu hasilnya 154,4. Akar dari ini adalah 12,4. Jadi hasilnya adalah 12,4 untuk resultan vektor. Dan yang B di sini disuruh untuk menentukan arah resultan. Itu dirumuskan sebagai berikut: tan theta sama dengan Fy per Fx. Fy-nya sama dengan 12,4. Fx-nya adalah 0,8. 12,4 dibagi 0,8 itu hasilnya 15,5. Untuk mencari hasil dari tan theta ini 15,5 ini dapat dilihat pada tabel trigonometri ataupun dihitung bisa dengan kalkulator. Hasilnya 86,5. Dan ternyata ini bukan hasilnya 86,5. Di sini hasilnya adalah 86,3 derajat untuk menentukan arah resultannya. Soal nomor 5, jelaskan perbedaan energi potensial dan energi kinetik. Nomor 5, di sini saya akan membahas tentang energi potensial dengan energi kinetik. Apa sih energi potensial itu? Energi potensial adalah energi yang terdapat pada suatu benda
Energi potensial ini tidak dapat ditransfer. Beda dengan energi kinetik. Apa sih energi kinetik itu? Energi kinetik adalah energi yang terdapat pada suatu gerakan yang berkaitan dengan gerak. Energi kinetik ini dapat ditransfer. Di sini terdapat contoh, ada sebuah pohon. Pohon tersebut buahnya jatuhnya langsung ke tanah. Kayak ini, energi ini, buah ini terdapat energi potensial. Buah tersebut tidak ditransfer, langsung jatuh ke tanah. Beda dengan energi kinetik. Energi kinetik contohnya seperti mobil. Mobil dikatakan energi kinetik jika mobil itu memiliki kecepatan atau mobil itu bisa diatur kecepatannya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada pembahasan soal fisika. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaiannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.